Hai. Hai. Kami lagi di SMA Wijaya Kusuma loh. Ada apa aja sih di SMA Wijaya Kusuma? Yuk kita lihat sama-sama. SMA Wijaya Kusuma terletak di kawasan Jakarta Timur, lebih tepatnya di Jalan Mujahidin nomor 17A, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Sekolah ini sudah terakreditasi A juga loh, dan pada tahun ajaran 2022-2023 yang akan datang, SMA Wijaya Kusuma telah terdaftar sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah. Semangat ya. Allah. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Iqbal disiapkan. Siap. Iya. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastikan kondisi seragam ya kerapihan kalian itu sudah rapi. Sampah sekecil apapun jika ada tolong dibuang ke tempat sampah ya. Jadi pastikan kondisi lingkungan belajar kita bersih. Tidak ada sampah? Oke ya. Ya. Mohon kepada Krisna, kita tolong Krisna untuk dipimpin teman-temannya membaca teks Pancasila. Mari teman-teman kita semua berdiri. Ya, kita berdiri dulu semuanya. Pancasila. Pancasila. Ini adalah materi kita pada siang hari ini, ya. Pola hereditas pada manusia. Ya, lebih tepatnya kita akan membahas yang pewarisan sifat pada manusia. Sebelumnya, masih ingatkah dengan ini? Jadi namanya isi harap tes, ya. Coba saya mau Faisal. Ya. Coba Faisal dibaca nih. Ini angka berapa ini ya? 12. 12. Kalau yang ini? 5. 5. Yang ini? 11. Berapa? 6. 6. Kalau ini? Tidak ada angka. Oke, ini? 15. 15. Wah. Oke, Lebih bisa. dari itu. Isi harap tes ini kaitannya ke apa ya? Ada yang tahu nggak? Tahu Bu. Ya, Iqbal, silakan. Kaitannya itu ke pewarisan sifat pada manusia. Karena buta warna itu salah satu gen resesif yang bisa diturunkan. Oke, good. Jadi ini adalah kaitannya ke penyakit buta warna, betul kata Iqbal ya. Nah, di materi sebelumnya itu kan kita mempelajari yang namanya pola hereditas, ya. Pola hereditas di sini ada 4, ya. Ada pautan gen, ada pindah silang, ada gagal berpisah, dan ada gen letal. Nah, kalau penyakit buta warna masuknya ke yang mana ya? Faisal? Pautan gen. Iya betul, ke pautan gen ya. Karena dia terpaut dengan kromosom seks ya. Oke, sekarang biar makin semangat nih ya. Kalau saya bilang anak Indonesia, kalian bilang pasti bisa. Bisa? Ya. Jaya itu Oke ya. Anak Indonesia pasti bisa. Oke, kalau tepuk tangan untuk kita semua. Manfaat kita mempelajari materi ini. Yang pertama, untuk mengetahui pola pewarisan sifat pada manusia. Yang kedua, untuk menghindari penyakit menurun terpaut genetik. Jadi pentingnya kita mempelajari materi ini, ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini yang pertama, menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Dan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, ya, untuk kali ini yaitu menganalisis variasi sifat fisik pada manusia. Tujuan pembelajaran kita, jadi di sini melalui kegiatan mengamati foto keluarga kerajaan Inggris, kalian diharapkan mampu yang pertama untuk menganalisis variasi sifat fisik pada manusia dengan tepat. Nah, kenal gak nih sama ini? Kira pertanyaan apa yang terbersit di benak kalian? Nah, katakan iya, silakan. Pertanyaannya itu apakah terdapat perbedaan dalam satu keluarga?
Tadi pertanyaan Roro, apakah terdapat perbedaan dalam satu keluarga? Adakah perbedaannya? Coba contohnya apa? Warna rambutnya apa? Bentuknya apa warnanya? Warnanya kenapa ya? Ada yang merah, ada yang hitam. Iya. Oke, good. Nah, sekarang supaya kita lebih memahami lagi materi ini, kita saksikan video dari YouTube ini. Selamat datang di kelas daring belajar biologi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hereditas atau pewarisan sifat. Kita akan membuat peta silsilah keluarga 3 generasi, ya. Nanti kalau yang tadi di video dari kakek nenek, orang tua, baru terakhir anak alias cucunya si kakek nenek, ya. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok sesuai yang sudah kita sepakati saat itu, ya. Dicek apakah sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah ya. Oke. Nah, saya akan membagikan lembar kerja yang akan kalian pakai untuk membuat proyek. Kita membuat peta silsilah keluarganya menggunakan media Canva ya, supaya tampilannya lebih menarik, ya. Nanti tugasnya bisa dikirim melalui kelas Canva biologi yang sudah saya buat. Coba kelompok 1 perwakilannya 1 orang, silakan diambil LKPD-nya. Kelompok 1 silakan didiskusikan ya. Jadi nanti jangan lupa kita hari ini tidak langsung membuat peta silsilahnya karena ini adalah proyek ya. Berarti nanti ini akan ada waktunya ya. Ini akan ada waktunya. Jadi pertama silakan kalian isikan dulu nama-nama anggota kelompok kalian ya beserta kelas. Pakai pulpen ya. Nanti kalau sudah dituliskan nama-nama anggotanya, kalian bisa ke lembar berikutnya, yaitu mengamati foto-foto kerajaan Inggris yang akan di LKPD. Lalu berdasarkan foto yang disajikan, apakah terdapat variasi fisik dalam satu keluarga? Jika iya, identifikasi sifat-sifatnya apa saja, ya. Nanti setelah itu, nah, pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban yang kalian temukan, apakah sifat-sifat tersebut diwariskan secara genetik? Bagaimana pola pewarisan sifat tersebut? Jadi kalau membuat peta silsilah nanti, nah ini ada kunci analis pedigrinya, ya. Untuk laki-laki disimbolkan dengan kotak. Nah nanti kalau di Canva, ya, buatnya kan bentuknya kotak, dalamnya bisa kalian isi foto siapa nanti yang mau diamati keluarganya. Jadi kalian silakan kerjakan dulu yang bagian pertanyaan mendasar. Setelah itu baru nanti kita ke penyusunan rancangan proyek, ya. Ya, dikerjakan dulu secara berkelompok. Boleh searching menggunakan gawai atau handphone kalian, ya. Cuma hati-hati ketika searching menggunakan HP atau gawai, ya. Karena tidak sembarangan situs ya, jadi kita memakai situs yang terpercaya. Ya, jadi jangan menggunakan Braille, ya. Jangan menggunakan Wikipedia. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Nanti baru kita ke penyusunan rancangan proyek. Ya. Lancar ya. Kira-kira 5 menit lagi ya. Nanti baru kita beralih ke penyusunan rancangan proyek. Oke. Nah, bagi yang sudah ya,
Bagi yang sudah di bagian sini, ya. Bagi yang sudah di bagian sini, boleh ke lembar berikutnya. Kita mulai penyusunan rancangan proyek. Untuk penyusunan rancangan proyek, jadi tentukan satu keluarga yang akan kalian jadikan sebagai objek pengamatan. Kalian bisa memilih keluarga yang berasal dari pabrik figur atau tokoh terkenal yang baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ke luar negeri, ya. Atau saya mau ambil keluarga sumber, ya apa? Ya silahkan, ya. Tuliskan alasan kalian memilih keluarga tersebut untuk dijadikan sebagai objek pengamatan. Jadi setelah memilih nanti keluarga siapa, ya keluarga Cemara yang kalian pilih, ya. Nanti silakan dibuat peta silsilahnya, baru rancangannya saja, ya. Nah, nanti identifikasi sifat-sifat fisik yang dapat kalian temukan dari keluarga tersebut, ya. Kalian bisa mencari informasinya melalui berbagai sumber, mulai dari buku, koran, majalah, internet, ya. Setelah proses identifikasi selesai, analisislah sifat-sifat tersebut dan pilih satu sifat saja, ya, untuk dijadikan sebagai objek dalam pembuatan peta silsilah keluarga. Makanya di sini, apa sifat yang mau kalian amati? Dominan resesifnya sudah ada di sini, ya. Silakan. Tentukan dulu keluarga apa yang kalian ambil. Coba saya mau tahu. Kelompok 1, pilih keluarga siapa? Keluarga Nikodemus, ya. Rizka juga. Kelompok 2, keluarga siapa? Pak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Oke. Kelompok 3, keluarga siapa? Kapan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, ya. Oke. Oke. Kelompok 4, Anies Baswedan. Kelompok 5, Raffi Ahmad. Kelompok 6, keluarga siapa? Raisa. Kelompok 7, baru Raisa, ya. Kelompok 8, Keluarganya Ical, Bu. kalau sudah masuk ke bagian pembagian tugas masing-masing dengan file lainnya. Jadi sini kan ada tabelnya nih. Keluarga yang dijadikan sebagai objek pengamatan sudah dipilih kan? Nah, alat pemilihannya tadi kan sudah kalian paparkan, tuliskan di sini. Sifat yang diamati itu apa? Sumber informasinya kalian dapat dari mana? Kalau misalnya dari bahan ajar saya, karena ada daftar pustakannya di belakang, ya silakan cantumkan dulu, ya. Kemudian langkah kerjanya, langkah kerja kalian sebelum membuat peta silsilah. Deadline pengumpulan proyek, ya, itu kita sepakati di hari apa? Anak-anak ada Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa bisa ya? Selasa ya? Pas ada jam saya. Ya, bisa ya? Selasa jadi sudah rampung peta silsilahnya, tinggal presentasi per kelompok. Bagaimana? Bagaimana Dil? Deal ya. Oke. Adakah di sini yang mau memaparkan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kelompok 1 silakan dipaparkan. Ini ya. Yang lantang suaranya. Ayo. Langkah kerja yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua menentukan keluarga yang akan diidentifikasi yaitu keluarga Niko dan alasan memilih keluarga tersebut. Yang ketiga itu menentukan sifat yang akan dipilih untuk mengumpulkan peta silsilah keluarga tersebut. Dan yang keempat merancang peta silsilah keluarga. Dan yang kelima membuat kesimpulannya. Oke, terus kelompok 1 beri tahu ya. Adakah yang bisa yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini? Kesimpulannya hari ini kita semua berbeda, bahkan satu keluarga pun bisa memiliki perbedaan seperti berbeda bentuk rambut, muka, atau warna rambut dan tinggi badan. Ya, oke, betul. Oke, jadi memang kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ternyata bahkan dalam satu keluarga pun ada variasi genetik. Ya, betul ya. Ada variasi sifat yang diturunkan secara genetik. Ya, mari kita berefleksi bersama-sama. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah kamu pahami tentang materi ini? Dapat mengetahui pola keluarga sifat Adinda ya? Ya betul. Oke, Adinda. Gunakan. Kalian bisa men-scan dari KPD kalian untuk mengisi link refleksi. Ini ada di Google Form. Ya. Yuk, kita berdoa dulu sebelum menyelesaikan pembelajaran. Kita tolong pimpin doa. Siap.
Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.